السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Ikhwanil a'azza, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat iman dan Islam yang merupakan dua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Begitu pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita semua. Maka sudah merupakan kewajiban bagi kita untuk terus berusaha menggunakan nikmat umur, nikmat kesempatan ini sebaik mungkin, itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika." Yang artinya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, gunakan sebaik mungkin masa sehat Anda sebelum datang masa sakit Anda. Begitu pula gunakan masa hidup, ya, umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Anda sebaik mungkin sebelum datang waktunya Anda dijemput oleh malaikat maut. Dan para jamaah yang dimuliakan, salah satu ibadah yang agung dan mulia yang semestinya dilakukan oleh seorang hamba adalah menuntut ilmu syar'i. Dan menuntut ilmu syar'i itu sejatinya adalah kewajiban, bukan pilihan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Jadi menuntut ilmu itu adalah wajib, fariidah, kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Kenapa? Karena dengan ilmu inilah kita akan bisa sempurna dalam mengabdikan diri kepada Allah. Ya, dengan ilmu agama inilah kita tahu apa hak-hak Allah yang harus kita tunaikan, sehingga akan lebih sempurna pengabdian kita, akan lebih sempurna ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya para ulama sering mengingatkan kita, mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Keharusan untuk berilmu sebelum berkata dan beramal. Kadang ada sebagian orang, dia beramal dulu tanpa tahu ilmunya, tanpa tahu dalil. Ternyata amalannya salah. Sehingga ketika ditegur, maka yang terjadi adalah dia mencari pembenaran bukan kebenaran. Ya, nah itu kesalahan dari awal begitu. Maka oleh karena itu, para jamaah yang ulul muliakan, menuntut ilmu agama ini adalah sebuah keharusan yang mesti kita lakukan, sehingga kita tahu mana hak, mana batil, ya, mana keimanan, mana kekufuran, mana ketauhidan, mana kesyirikan dan seterusnya, sehingga mudah bagi kita untuk menjalankan syariat ini. Ikhwanil a'azza, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Adab, di mana pada kesempatan yang lalu
kita sudah banyak membahas perkara-perkara yang berkaitan dengan adab muasyaratil ikhwan. Jadi adab-adab dalam bergaul dengan sesama. Yang terakhir kita bahas yang ke-14 itu tahrimul man. Larangan dari menyebut-nyebut yang mengungkit-ungkit kebaikan-kebaikan, pemberian-pemberian yang pernah kita berikan, yang pernah kita berikan kepada saudara kita. Kenapa ini dilarang? Ya, salah satu sebabnya adalah karena itu akan bisa merusak pahala ibadah kita tersebut. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan cara kalian mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut. Jadi selain itu akan bisa menyakiti hati saudara kita yang kita pernah kasih, yang kita pernah tolong, yang kita pernah beri. Ternyata itu juga bisa merusak pahala kebaikan-kebaikan kita itu. Ya. Dan kalau kita ketahui betapa banyak keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah yang akan diraih oleh orang yang menolong saudaranya, oleh orang yang bersedekah, yang memberikan pemberian kepada saudaranya. Kalau kita tahu keutamaan-keutamaan yang luar biasa, misalnya kita akan menyadari ternyata sebenarnya kita yang lebih butuh kepada saudara kita yang miskin, yang lemah, yang membutuhkan itu daripada mereka kepada kita. Kalau kita tahu betapa banyak keutamaan-keutamaan yang akan kita raih dengan kita menolong, membantu, memberi saudara kita. Makanya oleh karena itu jangan pernah kita mengungkit-ungkit pemberiannya. Nah, sekarang kita masuk poin yang ke-15, yaitu hifdzus sirri wa adamu ifsya'i. Yang menjaga rahasia saudara kita dan tidak menyebarkannya. Wa huwa minal amanat allati yajibu hifdzuha wa kitmanuha. Dan hal ini itu menjaga rahasia saudara kita termasuk dari amanah. Ya, termasuk dari amanah yang kita diwajibkan untuk menjaganya. Yang kita diwajibkan untuk menyembunyikannya. Wal mufshi lis-sirri khainun lil amanah wa hiya min khisalil munafiqin. Dan seseorang yang menyebarkan rahasia saudaranya itu berarti seorang yang khianat. Dan kita tahu khianat itu adalah salah satu ciri dari ciri-ciri orang munafik. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi salasatun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jadi tanda-tanda orang munafik, khususnya nifak kecil itu ada 3. Yang pertama adalah apabila dia berbicara, dia bohong, ngeramput omongannya. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia janji dia mengingkari janjinya. Wa idza tumina khana, kalau dia dikasih amanah dia khianat. Ini poin yang ketiga ini masuknya. Orang ngasih kita rahasia, disuruh jangan diceritakan, jangan disebarkan. Sekalinya disebarkan, berarti itu khianat sama saudara kita. Jadi khianat itu tidak hanya dalam bentuk harta benda. Kita diamanahi misalnya duit, diamanahi gawian, pekerjaan, ternyata kita tidak tunaikan sebagaimana mestinya. Betul, itu termasuk khianat juga. Tapi ternyata menceritakan rahasia saudara kita ini juga termasuk khianat yang semestinya kita jauhi. Begitu pula dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza haddatsa ar-rajulu al-haditsa thumma iltafata fahiya amanatun."
Jadi kata Nabi SAW, apabila seorang laki-laki berbicara dengan Anda dan ketika bicara itu dia noleh kanan kiri, jadi jangan sampai ada yang dengar, fahiya amanah, maka pembicaraannya itu adalah amanah. Ya, walaupun dia sendiri tidak mengatakan jangan diceritakan. Kalau dia sudah takut misalnya berbicara sesuatu di hadapan kita, toleh kanan kiri, berarti ini sesuatu yang harus saya jaga, nggak boleh saya ceritakan kepada orang. Ini kata Rasulullah SAW, idza haddatsa, dalam hadis yang lain dalam riwayat Ahmad, idza ra'al muhadditsul muhadditsa yaltafitu fahiya amanah. Jadi apabila ada seorang laki-laki melihat saudaranya menoleh kanan ke kiri ketika berbicara, maka pembicaraannya itu adalah amanah yang harus kita jaga. Wasirrun yajibu kitmanu wa adamu tahadduts bihi lin-nasi jami'an aw ashtata. Jadi rahasia saudara kita itu adalah sesuatu yang harus kita sembunyikan, ya, dan tidak kita sebarkan kepada manusia, baik banyak orang ataupun perorangan. Wa hadza min hirsi syar'i wa inayati bi hifdzin nas li asrari. Dan ini salah satu bentuk bagaimana syariat kita ini mengajarkan kepada kita agar menjaga rahasia orang lain. Ya. Wa fi hadza aidan ma rawu Tsabit an Anas. Dan juga dalil tentang hal ini ada sebuah hadis dari seorang sahabat yang bernama Anas ibn Malik. Beliau mengatakan, ata alayya Rasulullah SAW wa ana al'ab ma'al gilman. Jadi kisahnya Anas ibn Malik ini masih anak-anak di zaman Nabi SAW. Tidak tahu ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ya, di sana banyak orang-orang yang datang kepada Nabi SAW. Saking senangnya dengan kedatangan Rasulullah SAW, penduduk kota Madinah, penduduk Ansor itu banyak memberikan hadiah-hadiah kepada Rasulullah SAW. Nah, sedangkan ibunda dari Anas bin Malik, itu Anas masih anak-anak, mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang datang kepada Anda dengan membawa hadiah harta benda, sedangkan aku nggak punya apa-apa ya Rasulullah SAW. Tapi aku ini memiliki anak. Maka tolong ya Rasulullah SAW, jadikan dia sebagai pembantu Anda untuk menolong Anda, ya. Maka Nabi SAW menerima Anas bin Malik, sehingga Anas bin Malik itu hidup bersama Rasulullah SAW, ya, menyiapkan kebutuhan Nabi SAW, dan itu sebuah kebanggaan bagi Anas bin Malik. Sehingga karena Anas bin Malik sejak kecil hidup bersama Nabi SAW, maka beliau termasuk dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Di sini Anas bin Malik mengisahkan kepada kita, kata beliau, pernah aku sedang mainan sama kawan-kawanku, masih anak-anak. Kemudian Rasulullah SAW datang kepadaku. Lantas beliau bersabda, fasallama alaina, maka beliau pun mengucapkan salam kepada kami. Lihat adabnya Rasulullah SAW. Melihat anak-anak bermain, Nabi SAW salam, assalamualaikum. Ya. Kemudian kami pun menjawab salamnya. Faba'athani ila hajatin fa'abta'tu ala ummi. Maka Nabi SAW menyuruhku untuk satu keperluan. Ya, ada perintah dari Nabi SAW yang aku disuruh untuk melaksanakannya. Maka ketika dalam perjalanan untuk menunaikan hajat Nabi SAW itu, aku mampir ke ibuku. Falamma jitu qalat ma hasbuka, qala ba'athani Rasulullah SAW bihajatin. Nah, ketika aku mampir ke rumahku, ketemu ibuku, maka ibuku mengatakan, mau kemana wahai Anas? Aku pun mengatakan, aku disuruh oleh Nabi SAW untuk satu keperluan.
Qalat ma hajatu. Kata ibunda Anas, apa keperluan itu yang diperintahkan dengannya Rasulullah SAW kepadamu? Qalat aqultu innaha sirrun. Kata Anas bin Malik, padahal masih anak-anak, kata beliau, ini rahasia Nabi wahai ibu. Qalat, maka ibundanya pun mengatakan apa? La tuhadditsanna bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Kata ibunda Anas, kalau seperti itu wahai Anas, jangan engkau ceritakan siapapun tentang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi seperti itu. Ya, ibundanya pun tidak, apa bahasa kita sekarang, tidak kepo gitu. Ya, tidak, memangnya apa? Kasih tahu enggak apa-apa? Enggak. Justru ibunda Anas bin Malik mendukung, mengatakan kalau seperti itu wahai Anas, jangan sekali-kali engkau ceritakan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapapun, begitu. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, wallahi lau haddatsu bi ahadan la haddatsuka ya Sabit. Nah, kemudian Anas bin Malik, seandainya aku menceritakan rahasia Nabi itu, niscaya aku akan menceritakannya kepadamu. Jadi seperti ini ya para sahabat ridwanullahu taala alaihim jami'an. Jadi masih anak-anak pun sudah pandai menjaga rahasia. Apalagi yang sudah dewasa, begitu. Ya, kadang kita, jangankan anak-anak, kita yang dewasa pun kadang ya sering tidak amanah kemudian menceritakan rahasia saudara kita. Dan kalau kita mengetahui ada rahasia, kadang kita ingin tahu terus, kepo dan semacamnya. Ya, padahal hal tersebut tidak semestinya kita lakukan. Maka contohilah Anas bin Malik yang menjaga rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan contohi ibunda dari Anas bin Malik yang tidak merasa penasaran dengan rahasia itu, bahkan mendukung Anas bin Malik untuk menjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang ke-15. Ya, menjaga rahasia saudara kita. Kemudian yang ke-16 adalah zammu dzil wajhain. Jadi kita itu, atau syariat kita itu mencela seseorang yang memiliki dua wajah. Ya, dua wajah bukan maksudnya dia punya wajah dua gitu, depan belakang enggak. Ya, maksudnya apa dua wajah itu? Kalau ketemu dengan si A, ya dia katakan begini, ya nanti ketemu dengan yang lain ucapannya. Ya, kadang dia melakukan perbuatan ini, bersikap dua wajah seperti ini, kadang untuk mengadu domba saudaranya, ya, atau untuk mencari rahasia supaya di sini dia disenangi, di sana dia disenangi, dan seterusnya. Ya, dzul wajhain itu orang yang memiliki dua wajah. Ya. Nah, dzul wajhain bayyanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulih. Jadi orang yang memiliki dua wajah itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Tajidu min syarrin nas yaumal qiyamati indallah dzul wajhain alladzi ya'ti haula biwajhin wa haula'i biwajhin. Ya, kata Nabi SAW, nanti akan kalian dapati di hari kiamat orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Dzul wajhain. Orang yang memiliki dua wajah. Alladzi ya'ti haula biwajhin wa haula biwajhin. Itu mereka yang datang kepada ini dengan satu wajah, datang kepada yang lainnya dengan wajah yang lainnya. Ya. Nah, jadi ternyata ini sifat yang buruk.
Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan ini juga salah satu sifat dari sifat-sifat orang munafik. Ya, yang memiliki dua wajah. Berkata Imam Al-Qurtubi, "Innama kana dzul wajhain syarrun nas li'anna halahu halal munafik." Kata Imam Al-Qurtubi, kenapa orang yang bersikap memiliki dua wajah itu dikatakan seburuk-buruk manusia atau termasuk manusia yang buruk? Karena dengan bersikap dua wajah itu kondisinya sama dengan kondisi orang-orang munafik. Idh huwa mutamallikun bil batil wal kadzib, di mana dia senang dengan kebatilan dan kebohongan demi kebohongan. Mudkhilun lil fasadi bainan nas, dan dia menjerumuskan manusia kepada kerusakan, kepada permusuhan dengan sikapnya yang memiliki dua wajah itu. Ya. Yang penting dia disenangi oleh bisa dua orang atau dua kelompok, terserah mau dua orang itu berantem, dua orang itu bermusuhan, yang penting dianya disenangi oleh semua orang. Ya. Wa qala an-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, huwallazi ya'ti kulla ta'ifatin bima yurdiha. Itu seseorang yang mendatangi setiap kelompok dengan apa yang diridhoi oleh mereka. Fayudhiru laha annahu minha wa mukhalifun lididdiha. Ketika dia datang ke kelompok ini, dia mengatakan aku bersama kalian dan aku tidak senang dengan kelompok sebelah. Ya. Begitu pula yang dilakukan ketika datang ke kelompok sebelah. Dia katakan aku sama kalian dan aku enggak senang dengan kelompok sebelah itu. Ya. Wasani'uhu nifaqun mahdun kadzibun wa khida'un, dan perbuatan seperti ini termasuk bentuk kebohongan, termasuk bentuk penipuan, termasuk bentuk kemunafikan. Ya, wa hiya mudahanatun muharramah, dan ini bentuk mudahanah, itu cari muka yang diharamkan oleh syariat. Ya, maka hati-hati kita. Kadang di depan saudara gitu pura-pura kayak muji dia, tapi giliran di belakang habis dijelek-jelekin saudaranya. Ini termasuk dzul wajhain. Ya, kadang ada orang sifatnya kayak gitu. Giliran depan kawannya Masya Allah kayaknya paling baik, tapi kalau di belakang habis kehormatan saudaranya diinjak-injak. Jadi ini salah satu sifat orang munafik yang wajib untuk kita jauhi. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi, fa amma man yaqsudu bidzalikal islah bainat ta'ifataini fa huwa mahmud. Adapun orang yang bersikap kayak dua wajah, tapi tujuannya adalah untuk memperbaiki antara dua orang yang saling berantem, untuk memperbaiki antara dua kelompok yang bersengketa, maka ini terpuji. Ya, maka ini terpuji. Seperti yang kita bahas pada kesempatan yang lalu. Ya, bahkan sampai diperbolehkan bohong demi untuk mendamaikan dua orang yang bersengketa. Ya, si A dan si B lagi marahan. Ya, kita datang kepada si A mengatakan, si B kemarin itu kejadian kemarin itu cuma salah paham aja. Si B itu sebenarnya masih senang sama kamu. Kemarin itu cuma salah paham aja. Padahal sebenarnya si B itu lagi marah sama si A. Kita datangi lagi si B mengatakan si A itu kemarin cuman salah paham aja. Sebenarnya dia itu masih senang aja sama kamu, supaya mereka baikan lagi. Nah, kalau ini bukan termasuk dua wajah yang diharamkan. Ya, bahkan kalau seperti ini dianjurkan, bahkan sampai diperbolehkan berbohong demi untuk mendamaikan dua orang yang saling bertengkar begitu. Ya, jadi beda.
Makanya di sini Al-Imam An-Nawawi mengatakan al-farqu bainahuma, apa perbedaan dari keduanya? Annal mazmum man yuzayyinu li kulli ta'ifatin 'amalaha wa yuqabbihuhu 'indal ukhra. Jadi kalau yang terlarang itu adalah seseorang yang dia memuji ya di satu sisi, kemudian pada kesempatan yang lain dia menjelek-jelekkan. Ini dua wajah yang terlarang, yang termasuk dari kemunafikan tadi. Jadi dia datang ke si A dan si B, ya, bahkan saudaranya yang lagi baik-baikan, atau mungkin suami istri yang sebenarnya lagi betul kondisinya saling menyayangi, saling mencintai, dia datang kepada suami yang mengatakan gini-gini, sehingga dia benci sama istrinya, atau sebaliknya, ya. Maka kondisi ini, ya, ini yang disebut sebagai dzul wajhain yang terlarang, yang bagian dari kemunafikan tadi. Jadi dia menjelekkan yang satunya di hadapan yang lainnya. Wal mahmud an ya'tiya li kulli ta'ifatin bi kalamin fihi shalah. Sedangkan yang terpuji itu dia mendatangi masing-masing dari dua kelompok itu dan memuji kelompok yang lainnya. Datang kelompok si A, dia puji kelompok si B. Datang kepada si B, dia puji kelompok si A, supaya mereka berdamai lagi. Nah, kalau ini yang terpuji. Ya, tapi kalau yang mencela, itulah dia dzul wajhain yang diharamkan oleh syariat kita. Nah, ya, jadi itu ikhwanil a'izza, 16 dari adab muasyaratul ikhwan yang disebutkan oleh Syekh dalam kitab ini. Ya, kita tambahkan, nanggung kita masuk bab baru. Termasuk juga ya mungkin yang perlu kita perhatikan ya dalam kita bergaul dengan sesama adalah agar kita itu jangan ya sibuk menghukumi orang lain. Ya, jangan sibuk menghukumi saudara kita, apalagi sampai mentahdzir sana sini. Ya, maka semestinya hal seperti ini kita hindari. Ya, hendaknya kita lebih sibuk dengan kekurangan, dengan cacat, dengan aib kita sendiri. Ya, kadang ada sebagian orang dalam kehidupan itu dia ya senang mencari-cari kesalahan, kekurangan, aib saudaranya. Kemudian dia jelek-jelekkan saudaranya, baik secara langsung dengan lisannya, ya, ataupun lewat media sosial misalnya. Ya, hati-hati. Dan ini termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Kemudian juga yang mungkin perlu kita perhatikan dalam ya kita bergaul dengan sesama adalah tidak terlalu sibuk dengan urusan-urusan orang lain. Ya, khususnya di zaman kita sekarang ini. Ya, apalagi kaitan dengan media sosial. Ya, berita-berita tentang artis ini, artis itu, ya berita-berita tentang itu habis dia baca hari-hari. Terlalu sibuk dengan urusan orang, urusan sendiri nggak selesai-selesai. Ya, punya grup ini, grup itu, mulai dari Twitter dia berlangganan ke ini, itu bisa sampai puluhan. Ya, belum grup WA, grup ini, sehingga hari-harinya sibuk dengan urusan orang. Ya, sibuk membaca berita-berita yang hampir mungkin 90% gak ada manfaatnya. Ya, sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi ya urusannya sendiri tidak selesai, tidak ada kesempatan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sibuk dengan urusan orang. Ya, makanya dalam sebuah hadis ketika Nabi SAW ditanya tentang sebab keselamatan, kata Nabi SAW ada 3. Amsik alaika lisanaka wal yasa'ka baituka wabki ala khati'atika. Yang kedua kata Nabi SAW,
wal yasa'ka baituka. Itu hendaknya engkau merasa luas di rumahmu. Maksudnya apa? Sibuk dengan menyibukkan diri dengan urusan-urusan kita sendiri, dengan perbanyak ibadah kepada Allah, ya urusi pekerjaan kita, gawian kita, keluarga kita, anak-anak kita, itu sibukkan diri dengan hal itu. Ya, jangan kemudian terus sibuk dengan urusan-urusan di luar sana sehingga urusan kita sendiri pun tidak terselesaikan, urusan kita sendiri terbengkalai. Nah, kemudian juga ya termasuk ikhwanul aizza yang perlu kita perhatikan dalam kita bergaul dengan orang ya dalam kehidupan kita di dunia ini supaya kita lebih tenang adalah bahwasanya kita hendaknya menyadari bahwasanya untuk menggapai keridhaan seluruh manusia itu suatu yang mustahil. Ya. Ridwan nasi ghayatun la tudrak, kata Imam Asy-Syafi'i. Untuk menggapai keridhaan manusia 100% itu mustahil. Artinya apa? Sebaik apapun kita, pasti ada orang yang enggak senang. Ya, ini harus kita sadari. Ya, sehingga wajar kalau ada orang misalnya mencela kita atau mencerca kita. Maka kalau ada terjadi seperti itu, yang pertama kita mesti perhatikan. Kalau ternyata teguran orang, cercaan orang itu betul ada pada diri kita, artinya kita yang salah, maka di sanalah kita hendaknya berusaha memperbaiki diri. Ya, berusaha berbenah diri. Kalau ternyata memang kita yang nggak benar, kita yang salah. Ya. Tapi kalau ternyata kita yang benar, orangnya memang ya nggak senang, karena namanya orang nggak senang, gimana pun baik itu tetap nggak senang. Ya, makanya orang Arab mengatakan wa ainus sukhti tubdil masawi. Orang kalau sudah melihat dengan mata kebencian, apapun yang kita lakukan buruk bagi dia. Kita sedekah misalnya kan, itu paling riya. Kita nggak sedekah, itu pelit. Ya, kalau orang sudah melihat dengan mata kebencian, nggak ada baiknya kita. Ya, nah kalau ada orang seperti itu, sikap kita apa? Ya kita katakan untuk menggapai keridhaan seluruh manusia, sesuatu yang mustahil. Allah saja ada yang mencela Allah. Siapa? Orang-orang Yahudi. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Coba. Ya, jeleknya orang Yahudi ini. Allah sendiri mereka caci, mengatakan seperti itu. Manusia yang paling baik di dunia ini, manusia terbaik di dunia siapa? Rasulullah SAW. Ada nggak yang membenci beliau? Banyak. Bahkan sampai beliau dilempari, diludahi, apa. Padahal beliau manusia termulia. Ya apalagi kita. Ya, artinya kalau ada orang membenci kita, padahal kita sebenarnya sudah berusaha bersikap baik kepadanya, berusaha ya memberikan yang terbaik kepadanya, tapi ternyata dia tetap benci. Ya kita bersabar. Karena memang kita tidak mungkin untuk menggapai keridhaan seluruh manusia. Ya, dan sesuatu yang memang tidak ada solusinya, hakikatnya itu bukanlah masalah, bukan problem. Itu namanya lika-liku kehidupan. Ulangi. Jadi sesuatu yang memang tidak ada solusinya. Tadi kan kita katakan menggapai keridhaan manusia sesuatu yang mustahil, berarti memang begitu. Ya, berarti itu semua bukan problem. Artinya apa? Ya sikap kita sabar, karena sejatinya itu adalah lika-liku kehidupan. Allah saja tidak selamat dari cercaan ya manusia, seorang orang Yahudi. Nabi saja tidak selamat dari gangguan, ya dari hinaan, ya orang-orang di zaman beliau, apalagi dengan kita. Maka tugas kita adalah bersabar dan terus berusaha bersikap baik,
bahkan kepada orang yang tidak senang kepada kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid. Idfa' billati hiya ahsan. Ya, hendaknya engkau melawan dengan sikap yang lebih baik. Jadi kalau orang bersikap buruk kepada kita, Allah nyuruh kita bersikap baik kepada dia. Sehingga bisa jadi ketika kita bersikap baik kepada dia itu justru nanti dia akan menjadi orang yang paling dekat dengan kita. Dan ini banyak terjadi memang ya dalam kehidupan ini. Ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang ulun bisa sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.